53 dari Fakultas Aktif Prodi PGSD kelas 6B. Di sini saya akan merangkum beberapa materi yang telah dibahas dan dipelajari pada mata kuliah pendidikan karakter. Yang pertama itu ada konsep dasar karakter. Karakter adalah sifat, nilai, dan kebiasaan baik yang menjadi ciri seseorang dalam berpikir, bersikap, dan bertindak. Karakter terbentuk melalui pendidikan, lingkungan, dan pengalaman hidup. Contohnya seperti selalu mengucapkan terima kasih ketika menerima bantuan dari orang lain. Yang kedua itu hubungan karakter dan kepribadian manusia. Kepribadian adalah keseluruhan sifat yang dimiliki seseorang, sedangkan karakter merupakan bagian dari kepribadian yang berkaitan dengan nilai moral dan etika. Kepribadian menunjukkan siapa seseorang itu, sedangkan karakter menunjukkan bagaimana seseorang itu dalam bertindak. Contohnya seperti seseorang yang pendiam itu kepribadian, tetap dapat memiliki karakter yang jujur dan bertanggung jawab. Yang ketiga itu ada pembentukan karakter dalam diri manusia. Karakter dibentuk melalui proses pembiasaan seperti pendidikan, keteladanan, pengalaman, dan lingkungan sosial. Karakter yang baik berkembang melalui dan penerapan nilai-nilai positif secara konsisten. Contohnya anak yang dibiasakan ngantri sejak kecil akan tumbuh menjadi pribadi yang disiplin, menghargai orang lain. Yang keempat ada karakter dalam diri manusia. Contohnya seperti mencerminkan nilai-nilai seperti kejujuran, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, peduli, dan rasa hormat yang menjadi pedoman dalam kehidupannya sehari-hari. Contohnya rajin belajar, menghormati guru, membantu teman dalam kesulitan, menjaga kebersihan. Yang kelima itu ada membiasakan perilaku hormat kepada orang lain. Perilaku hormat dapat ditunjukkan dengan bersikap sopan, menghargai pendapat orang lain, mendengarkan saat orang berbicara, serta menjaga ucapan agar tidak menyakiti perasaan orang lain. Contohnya seperti apa? Mengucapkan salam saat bertemu dengan guru atau orang tua, mendengarkan teman saat sedang berbicara, tidak memotong pembicaraan orang lain. Yang keenam itu ada perilaku hormat kepada lingkungan. Seperti apa? Menghormati lingkungan berarti menjaga kebersihan, tidak merusak alam, membuang sampah pada tempatnya, menghemat penggunaan sumber daya, dan ikut melestarikan lingkungan. Seperti apa contohnya? Seperti membuang sampah pada tempatnya, menanam dan merawat tanaman, menghemat penggunaan air dan listrik. Yang ketujuh itu ada perilaku jujur. Jujur adalah berkata dan bertindak sesuai kenyataan tanpa menipu atau menyembunyikan kebenaran. Kejujuran membangun kepercayaan dan menciptakan hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Contohnya seperti kalau membuat kesalahan itu kita mengakuinya, tidak menyontek saat ujian, mengembalikan barang yang ditemukan atau yang telah dipinjam kepada pemiliknya. Yang ke-8 itu ada perilaku disiplin. Disiplin adalah sikap menaati atau aturan, tugas, serta penuh tanggung jawab. Disiplin membantu seseorang mencapai tujuan secara efektif. Contohnya seperti apa? Contohnya datang ke sekolah tepat waktu, mengumpulkan tugas sesuai jadwal, menggunakan seragam sesuai dengan ketentuan sekolah. Yang ke-9 itu ada perilaku tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesediaan menerima dan melaksanakan tugas serta berani menanggung akibat dari tindakan yang dilakukan orang yang bertanggung jawab menyelesaikan kewajiban dengan baik. Contohnya seperti
tugas kelompok sesuai bagian yang diberikan, menjaga barang milik sendiri, meminta maaf dan memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Yang ke-10 itu ada service learning. Service learning adalah metode pembelajaran yang menggabungkan kegiatan akademik dengan pelayanan kepada masyarakat. Melalui kegiatan ini, peserta didik memperoleh pengalaman belajar sekaligus memberikan manfaat bagi lingkungan sekitarnya. Contohnya seperti mahasiswa PGSD mengajar membaca anak-anak di lingkungan sekitar, mengajarkan kegiatan gotong royong, membersihkan lingkungan sambil mempelajari pentingnya kebersihan, melakukan penyuluhan tentang pola hidup sehat di sekolah. Dan yang ke-11 itu ada mampu bekerja sama dengan teman sekelompok. Kerjasama adalah kemampuan bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan yang sama. Sikap ini ditunjukkan dengan saling membantu, menghargai pendapat teman, berbagi tugas secara adil, dan menjaga komunikasi yang baik dalam kehidupan dalam kelompok. Contohnya, saat membuat presentasi, satu kelompok mencari materi, yang satu membuat slide, yang satu lagi menyusun laporan, yang satu lagi mempresentasikan hasilnya. Semua anggota itu saling membantu agar tugas selesai dengan baik. Jadi kesimpulannya, karakter adalah fondasi utama dalam pembentukan kepribadian dan perilaku manusia. Nilai-nilai seperti hormat, jujur, disiplin, tanggung jawab, kepedulian terhadap lingkungan, kemampuan bekerja sama, dan service learning merupakan bagian yang saling membantu dalam mengembangkan karakter dengan penerapan nilai-nilai tersebut secara konsisten. Seseorang dapat menjadi pribadi yang berakhlak baik, bertanggung jawab, serta mampu memberikan manfaat bagi diri sendiri, masyarakat, serta lingkungannya semua. Terima kasih, sekian dari video saya. Maaf jika ada kekurangan.